إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, karena hanya dengan itulah kita akan dimuliakan baik di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada perintah di dalam Al-Qur'an yang sebagian orang ingin menghapusnya dari Quran, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibkan perintah ini sampai hari kiamat, tidak akan pernah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku juga untuk umat-umat beliau, kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar, perangilah orang-orang kafir, wal munafiqin, perangilah orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan kasarlah kepada mereka, wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali untuk mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana wajib kita melakukan salat Jum'ah, maka di dalam Islam ini wajib kita juga melakukan jihad fi sabilillah. Jihad artinya perang melawan orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kita. Orang-orang kafir yang baik, yang damai, tetangga-tetangga kita yang kafir tapi damai, bukan mereka yang kita disuruh untuk memeranginya. Tetapi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, merekalah yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat senjata memerangi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang ingin menghapus perintah jihad dari Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Apakah mereka yang ingin menghapuskan perintah jihad ini ingin juga menghapuskan perintah puasa Ramadan? Karena ayatnya sama bunyinya, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian untuk puasa Ramadan. Kalau mereka mengakui adanya kewajiban puasa Ramadan, maka harus mereka mengakui kewajiban adanya jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir yang zalim, yang bengis, yang kejam terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hari ini kita mendengar berita teman-teman kita, saudara-saudara kita seagama di Palestina, mereka dibantai oleh orang-orang kafir yang sangat kejam, yang sangat biadab. Mereka beraninya menghancurkan, membantai rakyat jelata yang tidak punya salah apa-apa, tidak berani dan tidak mampu untuk membantai kaum muslimin yang memiliki senjata-senjata, karena mereka pasti akan kalah dengan kaum muslimin yang mengangkat senjata tersebut. Maka kondisi seperti ini tidak boleh menyebabkan kita diam saja, tidak mengambil peduli terhadap masalah tersebut, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minuna karajulin wahid. Orang beriman seluruh dunia itu seperti satu tubuh, sehingga kalau satu tubuh merasa sakit, pusing kepala kita, maka seluruh tubuh kita merasa tidak nyaman gara-gara pusing di kepala tersebut. Demikian juga saudara kita di Palestina mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hati kita harus tercapik-capik di Indonesia ini. Jangan merasa senang dengan apa yang terjadi, tapi hendaklah kita mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan, doakan saudara-saudara kita yang sedang terzalimi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul muslimina fi tarahumihim wa tawaddihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang beriman di dalam masalah saling kasih sayang antar mereka dan di dalam masalah saling cinta sesama mereka, itu kal jasadil wahid, itu seperti satu tubuh.
Apabila satu tubuh merasa demam, maka seluruh tubuhnya akan merasakan tidak bisa tidur gara-gara demam tersebut. Artinya apa? Bahwasanya seluruh dunia ini harus merasa bahwasanya apa yang dialami oleh sebagian kecil umat Islam dimanapun berada, musibah yang mereka alami itu harus dirasa dialami juga oleh seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini. Maka tidak boleh kita diam, tidak memberikan komentar apapun terhadap apa yang terjadi di Palestina sekarang ini. Kita harus mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang dapat kita mampu untuk melakukannya. Seandainya kita mampu untuk mengangkat senjata, sebenarnya wajib bagi kita untuk mengangkat senjata, mengenyahkan orang-orang zalim tersebut dari bumi Palestina yang telah merongrong mereka kaum muslimin yang ada di sana. Tapi apakah ada kekuatan kita? Tidak punya kekuatan kita selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau ada donasi yang bisa dikirimkan ke sana, maka sungguh ini sesuatu yang sangat bagus. Ini termasuk apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menafkahkan harta-harta kita yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian itu menjadi saudara-saudara sesama muslim, bersaudara kama amarakumullah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ulama Mesir, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, beberapa hari yang lalu menghasung kaum muslimin seluruh dunia untuk melakukan qunut nazilah atas apa yang terjadi di Palestina yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Qunut nazilah adalah qunut untuk mendoakan kaum muslimin yang mendapatkan musibah yang besar, sebagaimana disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melakukan doa qunut nazilah ketika terjadi pembantaian terhadap 70 orang-orang yang hafal Quran di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah itu mari kita tegakkan di Indonesia ini. Qunut nazilah dilakukan pada salat 5 waktu, termasuk salat Jumat ini. Dilakukan pada rakaat yang terakhir setelah kita sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, lalu kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam membacakan doanya dan kaum muslimin yang lain jamaahnya mengaminkan doa tersebut. Inilah qunut nazilah, dan inilah yang kita mampu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'jazun nas man ajiza anid du'a." Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Doalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Kita masih punya senjata, meskipun tidak tajam, tetapi senjata ini sampai ke langit, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah naiklah ucapan yang baik, dan doa termasuk ucapan yang baik yang naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya, maka tidak mungkin siapapun akan bisa mengalahkan. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kepada kalian. Wala yansurannallahu may yansuruh, dan sungguh betul-betul Allah akan menolong kepada siapapun yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sunnah Nabi, melakukan qunut nazilah, ini termasuk dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu insyaallah nanti pada salat Jumat akan saya pimpin untuk melakukan doa qunut nazilah pada rakaat yang kedua sebagaimana disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bapak-bapak jamaah semuanya silakan mengaminkan dan mengangkat tangannya nanti. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا وأيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم ارحم المستضعفين اللهم ارحم المستضعفين اللهم ارحم المستضعفين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.